baca ya artikel yang dikeluarkan CNBC beberapa waktu lalu, beberapa hari lalu, yang ada list 18 proyek Pertamina yang dengan nilai sekitar 700 triliun, Benar. kurang 50 miliar dolar. Katanya Pertamina juga menawarkan ke INA, Indonesian Investment Authority. Ya. Kalau dari perspektif saya, sebagian besar proyek itu nggak pantas masuk INA, nggak tepat. Ya. Karena pertimbangan keekonomiannya yang marginal dan juga pertimbangan lain seperti masalah lindungan lingkungan yang sekarang sedang mengemuka ini. Ya, jadi kalau saya lihat itu sebagian besar nggak tepat lah kalau dimasukin situ karena masalah keekonomiannya itu. Dan di lain pihak, Pertamina juga sudah menawarkan semua proyek itu ke pihak investor. Tapi kenapa sampai sekarang Pertamina tidak berhasil untuk menarik satu investor pun ke situ? Saya kasih saja terkait dengan itu misalnya satu contoh. Proyek yang disebutkan nomor 1 di situ ada satu proyek dulu yaitu Jambaran Tiong Biru. Jambaran Tiong Biru itu keekonomiannya marginal dan biaya produksi gasnya jadi tinggi. Kalau nggak salah, biaya produksi gas itu sekitar melebihi $6, bahkan mendekati $7. Ya. Dan meskipun sudah ada komitmen pembelian dari PLN, tapi upside-nya itu sulit. Ya. Bayangin aja kalau harga di produksinya sudah $6 lebih, mendekati $7, bagaimana kita bisa pasarkan ke tempat lain, bisa dipasarkan ke tempat lain. Ya, sedangkan ada ketentuan pemerintah bahwa harga gas untuk industri itu nggak boleh lebih $6. Nah ini gimana? Jadi investor mau gimana? Ya kan? Jadi ini ekonomiknya ya memang udah marginal. Di samping itu, gas Jambaran Tiong Biru itu memiliki kadar karbon dioksida CO2 lebih kurang 30%. Yang saat ini itu akan dibuang ke udara ya, tidak ada upaya untuk tidak membuangnya ke udara dengan jalan misalnya diinjeksikan ke bumi karena itu akan membuat harganya lebih mahal lagi harga produksinya. Jadi kalau seperti ini ya investor mana ada yang mau, Pak? Ya. Dan juga ada beberapa proyek lain, proyek kilang misalnya. Proyek kilang kan ini ekonomiknya marginal. Saya sudah sampaikan misalnya Mas Erwin dalam beberapa kesempatan termasuk dalam beberapa interview dengan CNBC. Antara lain pada akhir tahun 2019 lalu kira-kira bulan Desember. Ekonomi kilang ini sudah sejak lama marginal. Jadi Pertamina harus menciptakan keekonomian itu supaya bisa menarik investasi. Tapi saya belum lihat adanya upaya itu. Ya begitu ditawarkan ke investor, investornya juga ini gimana sih kan gitu. Di lain pihak udah ada investor yang mau misalnya ya untuk pihak yang itu misalnya Cilacap dengan Saudi Aramco. Tapi dengan investor yang sebonafit itu sebonafit dan se-capable itu pun akhirnya gagal. Ya. Karena masalahnya Pertamina tidak bisa memutuskan perbedaan antara valuasi aset. Padahal valuasi aset itu menurut saya hal yang tidak sulit untuk diselesaikan. Ya, kan tinggal minta keputusan pemerintah aja. Ya, tapi kok sampai putus. Nah, begitu putus ya, Aramco ini udah sangat terkenal dan sangat menjadi tolok ukur bagi banyak perusahaan minyak dunia. Ya kalau dengan Malaysia yang untuk investasi $15 miliar aja bisa, sama Indonesia nggak bisa. Yang proyeknya itu nilainya hanya nggak ada separuhnya. Ya ini yang menyebabkan juga proyek-proyek kilang ini sulit untuk mendapatkan investasi. Dan ada contoh yang ketiga lagi. Misalnya itu proyeknya saya juga pernah sampaikan di CNBC yaitu proyek batubara ke DME. Ya, di methyl ether untuk mengganti LPG. Ini proyek di samping ekonominya juga sulit, ya, dan nilainya besar, $2 miliar lebih, cuman ini adalah proyek yang mengandung dampak lingkungan yang luar biasa. Jadi carbon footprint-nya, karbon emisinya besar. Jadi dengan tren sekarang yang di mana masalah lindungan lingkungan, masalah climate change, ya, masalah carbon reduction ini sudah makin mengemuka, makin menjadi tren bagi para investor, ya, dengan apalagi dengan sudah banyaknya para investor menggunakan pertimbangan ESG, ya, menjadi itu environmental social governance, itu jadi sulit. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.